Nasihat ini juga selain bermanfaat buat yang baru atau yang akan melangsungkan akad nikah, juga untuk kita yang sudah lama menikah, mengarungi rumah tangga. Maka insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, dan itu menjadi insya Allah perbaikan dalam rumah tangga kita. Karena kebanyakan orang memasuki rumah tangga, hidup berkeluarga, laki dan perempuan begitu akdun nikah, menjadi suami dan istri, nikah dipakai secara Islam. Islam dipakai ketika nikahnya doang. Tapi begitu masuk, selesai akad nikah, masuk dalam kehidupan menjadi suami dan istri, tidak ada modal di dalam hidup berumah tangga. Dan ini bahayanya. Makanya Rasulullah SAW banyak di dalam hadisnya berpesan kepada kita para suami untuk berbuat baik kepada istri. Begitu juga istri berbuat baik kepada suami. Mana dalilnya dasar hadisnya Rasulullah mengatur kehidupan rumah tangga? Sebelum hadis Nabi, maka kita pakai dulu dalil yang paling utama adalah Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini buat kita juga yang udah lama, gimana kok berantem mulu, cekcok mulu, nggak kelar-kelar. Rupanya mungkin ada yang salah. Apa artinya? Dan bergaullah wahai para suami. Pergaulilah wahai para suami istri-istri kalian. Wa'ashiruhunna. Kenapa kalimatnya bukan wa'ashiruha? Kalau ha cuman atu, hunna lebih dari atu. Masna wa thulatha wa ruba. Yang mampu. Karena syarat orang boleh menambah istri, bisa berlaku adil. Adil itu apa? Adil zahir. Al-maskan. Tuh, yang pertama tempat tinggal. Adil dalam rumah, pakaian, makanan. Nah, itu adilnya. Yang kaya artinya itu kata syariat kita. Ya. Jadi kalau kaya boleh, bisa beliin rumah lagi, pakaiannya sama yang pertama, makanannya sama, punya kendaraan juga. Nah, itu namanya mampu untuk berperilaku adil. Adil apa yang dimaksud di sini? Adil zahir. Kalau adil batin, masalah cinta, nah itu yang nggak bisa. Rasulullah SAW pun berkata di hadapan Allah, ketika luar biasanya cinta kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pasti rasa cinta batin kita beda saat itu ketika dibandingkan dengan yang pertama, kan gitu. Ya udah pasti dulu yang pertama di zamannya paling cakep sedunia. Dulu. Maka kata Rasulullah, ya Rabb, hadza fima amlik fala talumni fima la amlik. Ya Allah, inilah kemampuanku, jangan kau siksa dari sesuatu yang aku tidak mampu. Oh, urusan cinta adil batin bukan luar, Nabi pun tidak bisa, apalagi kita. Tapi kalau kagak bisa berlaku adil, maka cukup satu. Wa in kuntum alla ta'dilu fawahidatan. Apabila engkau tidak bisa berperilaku adil, maka cukup satu aja. Main-main, Pak. Orang punya bini dua, bukannya bangga-banggaan, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimintakan pertanggungjawabannya. Hadisnya apa katanya? Kata Nabi, man kana
kana lahu imra'atan wa lam ya'dil jaa yaumal qiyamah wa syaqquhu saqit, katanya. Siapa yang punya bini dua lalu dia nggak bisa berlaku adil, zahir itu maksudnya ya, maka nanti datang pada hari kiamat wa syaqquhu, bagian sebelah tubuhnya kagak ada. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, nih buat calon yang di dalam. Jadi kata Allah, wahai para suami, pergaulilah istri-istri engkau bil ma'ruf, dengan baik. Dengan baik ini nih yang dibahas sama ulama hadis, panjang macam-macam kategorinya. Gimana cara bergaul yang baik antara suami dan istri, khususnya suami ini menjadi kepala rumah tangga. Gimana bergaul dengan istrinya? Bil ma'ruf, dengan yang baik. Gimana caranya? Kata ulama, di antaranya Syekh Muhammad Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin fi Syarhi Riyadhus Shalihin. Arti ma'ruf apa katanya? Memperhatikan istri kita di dalam melakukan urusan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Coba. Memperhatikan ibadahnya. Tuh. Yang diperhatiin ibadah. Itu cara yang ma'ruf, yang baik. Bahkan kata Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, Ar-rajulul kamil, laki yang sempurna adalah laki yang bisa toleransi di dalam urusan haknya dia, haknya suami. Tapi tidak ada toleransi dalam urusan haknya Allah. Tapi untuk urusan haknya Allah, ibadah, puasa Ramadan ataupun kewajiban yang lainnya, ini laki nggak main-main, nggak pakai tawar-menawar lagi. Apa maknanya? Dalam urusannya dia masih kasih kemurahan, dia masih tenggang rasa, dia masih maafin. Urusan masak kurang garam dikit, jangan kakek ngamuk. Loh, itu kan urusan hak doang. Hak suami yang dia dapatkan dari istrinya. Hak makanan, masakin, kan semesti kita pulang ada makanan, hak kita. Tapi berhubungan dengan hak kita, bukan haknya Allah. Kalau kurang-kurang makanan cuman diangkat tutup saji, nasi sama apaan doang. Ikan tinggal balainya lagi kan. Bersyukur, jangan pakai ngambek. Ini kagak, tutup saji kagak balik lagi, melayang. Bini apaan lo? Begitu. Lalu dari awal kawin nggak tahu mang bini apa. Nih banyak kita salah kaprah. Urusan kita diberikan atau hak kita kurang, yarin aja udah. Kopi salah taruh bukannya gula campurannya, garam. Panggil aja, ajak ngopi berdua, itu dirasain sendiri tuh. Tuh, ya. Urusan kurang-kurang apa saja, urusan haknya toleransi katanya. Tapi urusan haknya Allah, ibadah, nggak tanggung-tanggung dia, tegas. Makanya yang kata Imam Haddad, ar-rajulul kamil, suami yang sempurna atau baik, begitu dia pulang yang ditanya bininya bukan lu masak apaan buat gue, tapi apaan? Udah sembahyang belum? Tuh. Haknya Allah dijaga. Kira-kira sekarang begitu gak? Wah, enggak. Nih, fungsinya duduk di majelis ilmu, belajar tentang tafsir ayat, separuh bagian ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, itu panjang banget penjelasannya. Jadi bergaul yang baik kepada istri, memperhatikan urusan ibadahnya, yaitu yang disebut dengan haqqullah. Pulang ke rumah kita tanya, udah sholat duhur belum? Belum bang, bayang dulu dah. Tapi nggak masak bang, yarin dah, Gojek aja, Grab dah. Udah canggih zaman sekarang, ya. Betul gak? Nih, ya. Itu yang disebut ar-rajulul kamil. Berarti kata Imam Haddad sebaliknya, ar-rajulun naqis, suami yang kurang, suami yang nggak baik, suami yang nggak bagus, yang diputer tuh dibalik.
Giliran urusan haknya ada yang kurang, marah banget. Tadi model tadi itu nggak masak, ya, nggak bikinin kopi, ngambek. Ada di sini yang tukang ngambek. Ya, diem aja udah, simpen aja. Tapi urusan sembahyang, urusan sholat, urusan ibadah nggak pernah ditanya. Hati-hati nih Pak, ntar ditanya. Suami ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin, qawwam, qaim, yang memimpin, mendirikan rumah tangga di antara istrinya sebelum dia punya anak. Tanggung jawabnya adalah kepada istrinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih arti ma'ruf. Jadi memperhatikan urusan ibadah. Apanya yang pertama? Al-faraid, yang wajib. Karena itu yang inti. Apa yang wajib doang? Yang sunnah juga, was-sunan katanya. Memperhatikan urusan sunnah-sunnah. Kalau kita ngomongin ibadah sunnah yang paling afdal apa? Ada baca Quran, ada zikir, ada silaturahim, ada sholat sunnah. Paling tinggi apa? Sholat sunnah. Maka kata Nabi, as-salatu khairu mawdu'in falyastakthir au aqilla. Kata Nabi itu, sholat adalah satu ibadah yang paling terbaik. Kalau kalian udah tahu itu, silahkan mau banyakin itu bagus, au aqilah, atau kalian sedikitkan ya rugi. Sholat sunnah, was sunan. Kita lihat, alhamdulillah sih bini kita rajin sholat. Sholat fardu dikerjain, baca Quran kagak, sholat sunnah kagak. Kan ada rawatib itu sunnah, bukan dibikin buat main-mainan, ya. Ada kita Pak suami, jangan kita ini juga perhatian juga. Jangan kita rajin ke masjid, qobliyah ba'diyah kita kerjain, qobliyah ba'diyah kita kerjain. Bini kita nggak pernah sholat sunnah, kita diamin. Tadi tanya juga tuh, bukan yang wajib doang. Kenapa istrimu nggak pernah sholat sunnah? Dia tinggal balikin bininya. Ya Allah, dia nggak pernah bilangin. Ngaji rajin banget. Ini bukan jamaah nur, bukan. Ya, yang di jauh orang Citayam. Ya. Sunnah kita lihat, wah rajin. Sholat sunnah kagak. Begitu selesai sembahyang sholat, kabur aja, nonton jedok depan TV lagi. Nah, tempo-tempo kita bilangin dah, gue nggak pernah ngeliat lu sembahyang sunnah. Apaan dia? Ba'diyah dah maghrib. Jangan banyak-banyak dulu. Yang sering kan, ya ketemu kadang waktu maghrib atau isya. Iya, kerjain dah. Tuh, nasihatin. Jadi urusan wajib, urusan yang sunnah. Ini cara bil ma'ruf, bergaul dengan istri yang baik, memberikan perhatian terhadap ibadah wajib dan sunnahnya. Yang ketiga apa lagi? Kalau orang punya, balik lagi ke awal pembahasan kita, yang bininya lebih dari atu, maka cara ma'rufnya adalah bil adli, dengan berlaku adil. Tadi itu adlul zahir. Yang keempat kata ulama, wa talattuf bil qaul, ngomongnya pelan. Memang bini begitu Pak, beda. Kayak apa kita punya kekuasaan atau galak misalnya, kuat di luar, tapi di depan istri kita, kalau dia begitu maunya selama masih benar jalannya, nggak berlawanan dengan syariat, kita diemin aja dah. Yang mau dikerjain silahkan, yang penting benar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, di masa pemerintahannya ketika beliau jadi khalifah berapa ya, kedua kan, ada seorang laki-laki ingin datang ke rumah Sayyidina Umar. Begitu mau ngapain nih orang laki datang ke rumah Sayyidina Umar? Mau mengadukan urusan bininya. Bininya akhlaknya jelek banget, nggak sopan, galak. Wastitolatihinna katanya, kalau udah marah lama nggak nunggor-nunggor. Pokoknya dia mau curhat, ngomong semua permasalahannya kepada Amiril Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Dalan dah dari rumahnya. Begitu udah sampai depan rumah Sayyidina Umar, kedengeran dari luar, di dalam, di rumah Sayyidina Umar lagi diomelin ame bininya.
Sedangkan dia mau ngadu urusan bininya, sama kayak begini. Dengerin aja. Dengerin kok Sayyidina Umar kagak balas-balas. Diam aja katanya. Dalam hatinya nih orang, kalau sekelas Amirul Mukminin ngadepin perempuan udah kayak begini juga, gimana saya? Nggak ada omongnya, nggak jawab sama sekali. Cabut, nggak jadi masuk. Balik kanan, begitu mau balik, Sayyidina Umar keluar, ngelihat ini orang lagi mau pulang gitu, tapi dipanggil sama Sayyidina Umar. Ya fulan, wahai fulan, mau kemana engkau? Ada apa urusanmu kemari? Ya dipanggil, diparahin. Wahai Amirul Mukminin, saya ingin mengadukan urusan dengan istri saya, an su'i khuluqihinna, tentang buruk akhlaknya. Pokoknya udah nggak enak banget dah. Saya mau ngadu niatnya, gimana cara jalan keluarnya. Tapi begitu saya sampai depan pintu khalifah, aku dengar kau juga lagi diomelin juga. Sama. Mau ngapain saya nanya, orang sama. Apa jawaban Sayyidina Umar, Pak? Sayyidina Umar, kenal gak Sayyidina Umar? Bukan orang yang takut, setan aja takut. Saking apa itu? Saking galak dan wibawanya tuh. Kafir takut, Abu Jahal takut, setan aja takut, jangankan ketemu, lihat bayangannya doang. Inna syaitana layafirru min dhilli Umar, katanya. Sungguhnya setan itu ngibrit, kabur kalau ngelihat bayang. Disebut dhil itu bayangannya doang. Emang film Jaka Sembung malaikat bayangan. Udah kusut kasetnya. Bayangan Sayyidina Umar kayak apa itu orang? Istimewanya itu, dengan manusia orang pada takut wibawanya, tapi di hadapan istrinya diem. Nih jawaban Sayyidina Umar buat bisa kita pakai, Pak. Kalau kapan-kapan bini kita lagi nyap-nyap, tahu nyap-nyap? Nyerocos saja lo, gitu kan? Ngomong mulu, cerewet, diemin aja. Nih kata Sayyidina Umar apa? Begini, kemarin apa katanya? Istriku, dia berperilaku seperti itu cuma sebentar, dan karena dia capek ngurusin rumah tangga, dia yang telah membuatkan masakan untukku, tuh, yang bikinin roti untukku, kata Sayyidina Umar, yang nyuciin bajuku, yang netein. Nggak boleh Sayyidina Umar disebut nete. Anakku, sedangkan itu nggak kewajiban buat dia, nggak wajib tuh, Pak. Itu bukan kewajiban istri katanya, tapi dia yang kerjain semua. Dan aku kalau ada di sampingnya bisa tenang, nggak pengen nambah lagi. Tapi memang ada syaratnya nih, kalau ibu-ibu dengar nih, didengar ya, supaya laki betah itu Nabi udah ajarin ciri-ciri istri solehah apa? Idza nazartaha sarratka, supaya laki betah ya. Bu, dengerin aja dah, nggak usah jawab ya. Apabila kau melihatnya, maka membuatmu senang. Kira-kira kita gira nggak kalau begitu pulang hampir rumah nih, Ji? Dibuka pintu rumah, senyum bini kita, dia siap dah dibukain semuanya apaan aja. Girang nggak? Girang gitu, Pak. Tapi sebaliknya, buka pintu sangar banget mukanya, udah kayak musuh bebuyutan. Yang tadi kagak mules jadi mules. Wajib ya, insyaallah solehah, insyaallah. Istri soleha apabila kau pandang, kau lihat, maka menyenangkanmu. Wa idza amartaha ata'atka, kalau kau suruh dia nurut. Orang sekarang gimana? Balikin mulu. Ya Allah. Nih, ya. Jadi kata Sayyidina Umar, dan aku tenang kalau ada di sampingnya, dan ketahuilah dia nggak lama seperti itu. Paling
muddatun wa sahlatun katanya. Dalam waktu yang sebentar dan mudah, lalui aja katanya. Gitu. Kata Sayyidina Umar tuh, kayak apa Sayyidina Umar luar biasanya. Wibawa dan keperkasaannya, tapi di hadapan istri memakai aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mana yang dipakai Sayyidina Umar? La yafraku mu'minun mu'minatan fa idza kariha minha ahabbal akhar, kata Nabi. Ini Pak, kalau kita lagi suatu saat ingat bini kita lagi mepet, jangan keterusan mepetnya, gedeknya. Apabila katanya la yafraku mu'minun mu'minatan, janganlah seorang suami marah kepada istrinya. Nah, manusia kan bisa marah. Kata Nabi lanjutin tuh. Apabila dia melihat satu akhlak buruk dari istrinya, maka lihatlah kebaikan-kebaikannya. Tuh. Pasti manusia, kita juga nggak sempurna suami nih. Kita pasti punya kekurangan. Kalau kita udah sikapnya begitu kepada istri, istri pun begitu antara kita sama. Kita toleransi dalam urusan kekurangan-kekurangan hak kita. Tetapi kalau udah hubungannya kepada Allah, hak Allah, maka nggak pakai tawar-menawar. Kita harus berani menyampaikannya. Kita tegur nih istri kita. Ini yang dimaksud dengan pengertian firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Cukup dah ya. Nah, insyaallah modal buat calon dan buat kita semua. Ya, yang terakhir, kenapa Sayyidina Umar kagak keluarin pedangnya di hadapan istrinya? Fa innaha khuliqat min dila'in wa inna a'waja ma fid dila' a'lah, kata Nabi. Karena istri kita itu terbuat dari tulang rusuk kita. Diambil dari kita juga. Dari tulang rusuk kita yang mana? Dari tulang rusuk yang paling kiri, yang paling atas kiri, tuh tulang rusuk kita. Kalau tulang rusuk gimana? Lempeng apa bengkok? Bengkok. Fa idza dhahabta tuqimah. Kalau kau mau lempengin, patah gak? Galak sama bini, nggak mau ngalah, patah, rusak rumah tangga, anak-anak hancur semuanya. Tapi kalau kau biarkan, iya, dia akan tetap seperti itu. Fastausu bin nisa'i khairan. Yang terpenting adalah kau senantiasa menasehatinya. Tuh, nggak bisa kita patahin, kita lempengin. Bagian aja dah. Yang penting tetap nasihat-nasihat semuanya kita berikan. Insya Allah bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.